Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Setelah kemarin libur panjang, apakah ada yang liburan keluar kota atau mau keluar? Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang udah masuknya apa? Masuk kepada pelajaran. Yang dimana kalian harus menempuh pendidikan, harus menempuh pelajaran yang akan di kabarnya gimana? Baik ya. Gak ada yang sakit ya, gak ada yang sakit. Cung, siapa yang sakit? Sakit Pak, Allah. Yang sakit, film Pak. Sakit sampah, cilaka. Tahu Pak. Semoga yang sakit diberikan kesembuhannya. Semoga yang tidak sakit bisa diberikan Kristian. Amin. Pada pelajaran sekarang kita itu masuk kepada semester berapa? Semester 2 atau semester kan? Kalau dilihat dari buku-buku yang membaca terkait semester 2 ini tidak banyak perubahan sama dengan semester sebelumnya. Cuman semester sekarang ini bobotnya atau materinya lebih berbobot, lebih agak susah. Agak susahnya kalau yang sering baca mungkin akan sedikit gampang. Kalau yang tidak suka baca atau yang WH malas-malasan mungkin akan susah untuk mempelajarinya. Jadi di pertemuan sekarang kita akan membahas tentang ilmu tajwid, masih terkait ilmu tajwid. Bukan berbicara lagi tentang memahami tajwid, bukan berbicara lagi tentang mimati dan tanwin, bukan berbicara lagi tentang hukuman, bukan berbicara lagi tentang iqlal, idgham, ikhfa, tapi kita akan berbicara tentang yang tidak kita ketahui secara umum, yaitu apa? 5, 1, Imam, 2, Ismam, 3, 4, Nah, dari keempat itu jarang kita ketahui atau kita temui dalam Al-Quran. Imalah pun itu hanya cuman ada satu di surat apa? Ada yang tahu? Di surat apa? Ayat 41 yang berbunyi siapa yang berani ke depan untuk membacakan? Abin. Siapa yang berani? Abin. Membacakan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Abin. Ayo. Tahu? Coba depan, gak apa. Nanti yang ke depan dikasih door prize. Pahala pasti bakal didapat pahala. Si Abin. Gak apa-apa, kan kita namanya juga belajar. Siapa yang mau? Ayo belajar. Oke, tepuk tangan dulu. Kita mulai. Sebutkan contoh tadi yang tadi gimana? Bismillahirrahmanirrahim.
Terus. Nanti di kantin lah ada poster kantin. Oke, itu pertama apa? Yang pertama tadi apa, Ima? Artinya Ima apa? Condong. Berdongkak. Kenapa Imalah ini, kenapa Majreha ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Majreha ini disebut Imalah kenapa? Kenapa? Majreha ini disebut Imalah kenapa? Apa? Bunyi harakat patah pada posisi kasrah. Karena bunyi harakat patah pada posisi kasroh. Jadi diambil titik tengahnya, yang tadinya harus patah itu kasroh. Tengah-tengahnya itu tadi re majreha. Kalau pasangnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Susah pokoknya kalau mau benar-benar pasti ya. Tapi kita sebagai orang Indonesia, lidah Indonesia, ya sehari-hari makan nasi, bukan roti ya. Jadi kita ya susah untuk melafalkan, kecuali yang cadel ya. Yang cadel itu, nah baca Quran huruf ro yang paling pasti itu yang cadel. Bukan yang kayak biasa gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak terlalu rohnya itu nggak Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi yang cadel itu yang sangat pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Jadi rohnya itu dicadel. Nah, lalu yang kedua apa? Ishma. Artinya apa? Oh yes. Mengumpulkan atau mencungkak dan Nah, tadi sebenarnya Islam contohnya apa? Yang asalnya
jadi apa? Lata Lata mana? gimana? Nah, jadi Lata mana? diapain mulutnya diapain? Lanjutkan. Beda, coba lihat. Apa beda? Yang asalnya ada nun sukun, nun apa? Nun doma. Nun domanya itu dihilangkan atau dikumpulkan dengan nun yang ada di depannya. Jadi dibacanya lata manna. Dimonyongkan dulu. Karena tadinya kan awalnya itu apa? Perhatikan ya. Perhatikan. Ya. Yang asalnya tadi apa? Dibaca menjadi lata. Ini apa yang hilang? Nun apa? Nun doma. Otomatis ketika nun doma itu dihilangkan, ketika dibaca lata manna, itu ada yang kehilangan, yaitu nun doma. Otomatis dibacanya dimonyongkan. Gimana contohin? Lata mana? Nih, baca Quran itu kalian nggak perlu malu, kalian itu kobe, tahu kobe? Oh, enggak, kalian mah gen alfa ya. Kobe itu nasi kobe. Ya, kobe itu sama aja lah. Kobe komisi. Kayak tadi harus dimonyongkan kan lata manna. Nggak perlu baru. Aku contohin nggak mau. Contohin. Saya pasti sama. Lanjut yang ketiga apa? Hasil. Untuk mengetahui selanjutnya, harus sesuai dengan program, nggak perlu harus yang satu kalau itu nggak perlu. Jadi mau dilacak pun nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu apa yang itu imalah. Lagi diskusi apa nih? Buat efek. Ini kan lagi belajar. Nanti setelah belajar ngobrolnya, oke? Bisa kondusif? Bisa. Tolong ya. Tolong ya. Tasil, laki-laki artinya apa tasil? Memudahkan atau meringankan. Laki-laki. Kalau sini atau meringankan. Memudahkan membaca bacaan. Bunyi hamzah. Memudahkan bunyi hamzah. Contohnya apa?
Aku kayak lupa apa ini sama bapak. Jadi yang awalnya ini jadi nah ini yang dinamakan apa? Apa? Sekali lagi apa? Hasil itu apa? Memudahkan apa? Membaca. Membaca apa? Ayat Memudahkan Al-Quran. untuk membaca ayat Al-Quran. Kalian tahu kan tujuan ilmu tajwid itu untuk apa? Membaca. Memudahkan tuh memudahkan baca Al-Quran, mengetahui hukum-hukum baca hukum baca Al-Quran. Yang keempat apa? Nakli. Nakli itu apa? Pintar-pintar ya. Niat dulu. Ya, ada bagian kemarin pada pintar-pintar ya. Belum juga kita belajar udah tahu apa itu ibadah. Memindahkan apa ini? Contohnya misal ismu benar misal ismu yang tadinya apa ini? Apa? Sekali lagi apa? Misal ismu ya. Misal ismu menjadi gampang ya? Gampang ya? Enggak kayak mat badan kayak ini gampang ya, bisa dipahami. Dilihat contohnya juga bisa dipahami. Apa itu yang dimaksud nabi, apa itu yang dimaksud masjid, apa itu yang dimaksud Islam, apa itu yang dimaksud malah. Oke? Paham ya semua? Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Terus ada MBG lagi libur. Oh jadi sekolah itu menggunakan MBG. Oh spirit untuk
Laki-laki. Saya ingin bertanya ke kaum Adam. Perhatiin kan tadi perhatiin. Oke. Mau nggak mau kalian harus ke depan. Tidak ada kata nggak mau. Harus mau. Oke. Sakira tunjuk mau siapa? Satu dari laki-laki, satu dari perempuan. Siapa? Pian, tunjuk Safian. Perempuan Pak. Nomor. Iya betul. Kita yang renang. Kita iya. Iya. Kakak apa aja? Ya. Astagfirullahaladzim. Kamu kemana? Ini Pak. Ya bro, bro, sini. Kim aja di. Pertanyaan pertama. Ini untuk pembelajaran juga buat teman-teman semua. Ya. Sebutkan contoh Imala. Katakan contoh Imala. Oh, Imala. Ayo. Imala. So, jangan. This terus tarik kan tarik sama ini tunjuk teman kamu siapa yang cepat. Cari ya depan. Gimana? Tunjuk teman kamu yang ke depan. Apa arti dari nakli? Mau berapa jangan di situ. Kamu contohnya, kamu arti nakli apa? Yang asalnya bisa. Jadi
Bisalisme. Bisalisme itu apa? Itu apa? Oh, nakli. Nakli. Kalau Islam? Kalau Islam? Latangannya. Salah ada. Ke yang lain atau gimana contohnya? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rata, Mam. Baca dia. Bisa nggak jawab? Makan. Tanya. Oke. TadiIsta mayor, Pak. Contoh naprino. Isma pertama napri. Bisa. Bisa. Kalau namakan. Misal ismu jadi bisa ismu. Misal ismu jadi bisa Islam kumaha? Jadi latak. Kurang monyong. Nah. Itu ya. Semoga apa yang saya menjelaskan bisa dimengerti, bisa dipahami dan bisa dipelajari di rumah atau bisa diamalkan ke adik-adik kalian dari pesantren, bisa diamalkan ke teman-teman yang ada di Bogor, yang di rumah bisa diamalkan. Kalian juga bisa menjadi guru bagi ibu kalian. Kalau ibu kalian itu tidak tahu yang tadi, maka kewajiban kalian memberitahu, mah, ya teh baca anak dia, mah aja sudah campur, mah ya baca anak dia, ya baca anak dia. Ya, jadi semoga apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup, ada yang mau berpendapat atau berbicara mengenai bebas apapun apa? Apa? Nah, apa kamu ingin dijodohkan? Iya, Oke. Tadi ya. Dan Bapak ini pesan intinya sebelum menutup pesannya adalah Bapak tidak akan bosan untuk mengingatkan ketika setiap orang yang ada di depan tolong apa? Tolong hargai, tolong taat. Siapapun yang ada di depan. Siapapun yang ada di depan, tolong taat. Mau itu lagi saudara, mau itu lagi pelajaran, mau itu lagi diskusi, tolong taat. Rasanya bukan sekarang. Dan untuk kelas 9, semoga kalian bisa melanjutkan jenjang selanjutnya, SMA atau setelah membantu kalian, semoga kalian bisa membantu ilmu yang bisa bermanfaat untuk hidup kalian. Ya mungkin cukupkan ya pertemuan kali ini. Semoga Bapak bisa terus istiqomah. Semoga Bapak bisa menjalankan kesehatan Bapak dengan lancar. Doakan juga ya, doakan juga Bapak mendoakan kalian juga menggunakan saling mendoakan. Sekian dari Bapak, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dari Bapak dari tingkah laku, ucapan atau tindakan.
itu pure dari kesalahan bapak. Jika ada kebaikan atau yang hal yang bermanfaat itu datang dari Allah. Jangan lupa Bapak, bila kasih saya.